LPG 2015 03009228 dari jurusan sejarah akan melaksanakan tugas pembuatan video pembelajaran untuk memenuhi ujian UG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini ketemu sama saya lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi yang baru. Tapi sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu. Ya. Oh ya, Mas Dona, ketua kelasnya, tolong disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar, merdeka. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya absen dulu ya. Yang saya absen bilang hadir. Amalia, Hadir Pak. Sustriani, Hadir Pak. sorry. Terus Diptaria, Hadir Pak. Asila Najma, Hadir Pak. Tia Amelia Putri, Hadir Pak. Laila Hamdu, Ramadana, Muhammad Rois. Oke, terima kasih. Nihil ya, semua ya. Nyanyi lagu nasional. Ya. Lagu Garuda Pancasila bisa? Bisa. Kita awali yuk, kita nyanyikan berdiri semua. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kita flashback dulu nih ya ke pertemuan yang kemarin. Nah, coba di antara kalian masih ingat nggak nih? Organisasi militer Amerika Serikat dan sekutunya, tujuannya untuk apa? Organisasinya namanya apa dan tujuannya untuk apa? Ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan Lisa. Nama organisasinya organisasi NATO. Ya. Terus tujuan dibentuknya yaitu melindungi negara anggotanya dari ancaman dan pengaruh dari paham komunis. Ya, sekarang itu kan dulu saya. Organisasi yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk melindungi negara-negaranya dari pengaruh-pengaruh paham komunis. Coba sejarahnya. Berapa? Apa? Seato. Seato ya, Seato itu sama aja. Seato itu organisasi bentukan Amerika, tapi itu untuk wilayah Asia Tenggara. Seato. Nah, dia pahamnya masih sama dengan NATO. Nah, untuk lawannya itu organisasinya namanya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa itu organisasi yang dibentuk oleh Uni Soviet dan dia berpaham atau beraliran komunis. Kalau Seato itu liberalis, kalau Uni Soviet itu kalau Pakta Warsawa itu komunis gitu ya. Nah ini ya, coba kalian lihat ke depan. Ini beda nggak ya? Ini ya. Apa saja? Beda ya. Nah ini adalah bendera Amerika Serikat dan bendera
dari Perang Dunia II, di mana dia masuk ke dalam blok sekutu. Ada Rusia, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Nah, ini sebagai negara-negara pemenang Perang Dunia, otomatis dia kan mempunyai kekuatan yang lebih jadi daripada negara-negara yang lain. Jadi dia menjadi dua negara adik kuasa di dunia. Nah, mereka berselisih ini ya, berselisih karena dia punya paham liberalis kapitalis, Amerika Serikat punya paham itu, sementara Uni Soviet itu punya paham sosialis komunis. Nah, ini dua paham besar dunia yang selalu berlawanan hingga sampai saat ini ya. Dan negara ini tuh mempengaruhi negara-negara kecil lainnya dan negara berkembang lainnya. Nah, setelah mereka berselisih, pertanyaan saya, Amerika kalah atau menang? Ada yang tahu? Ini dikeluarkan. Ini dikeluarkan. Nah, saya share ya. Saya share linknya. Kita bermain namanya aplikasi Mentimeter. Jadi saya akan mengukur seberapa paham kalian materi yang akan saya hasilkan. Nah, udah dapat semua? Itu teman Mas Rois udah dikasih, udah di-share sama Mas Bunda? Ya, silakan share. Nah, nanti di situ akan muncul seperti ini, Mentimeter ya. Nah, perbedaannya di pertanyaannya ya. Di pertanyaannya. Di situ kan nanti saya share itu pertanyaan tentang perang dingin. Nanti di situ kamu jawab, ada 3 kotak itu, dijawab satu kata saja. Nah, misalnya perang dingin adalah perang musim dingin, berarti kamu tulis perang musim dan dingin, gitu ya. Udah paham belum sampai sini? Ya, kalau udah silakan mulai dikerjakan. Nah, itu ada yang jawab persenjataan, ada yang jawab perang. Nah, ini nambah lagi persenjataan. Banyak kan perang, ada Uni Soviet, ada berluas, ada kejam, berubah lagi, ada yang isi lagi. Perang dingin itu apa? Sudah semua? Sudah sampai tanda hati? Bukan? Nah, itu di submit. Selesai? Ya. Nah, bukan hati ya, biasanya dapat hati. Ada tangga? Tidak apa-apa, berarti nah, itu apa? Berarti kamu sudah? Nah, ya. Mbak, kalau sini ada? Udah? Biasanya hati ya, sekarang sudah hati. Ya, kita bahas ya di sini ya. Saya membuat pertanyaan apa yang Anda pikirkan setelah melihat data perang dingin. Ternyata di antara kalian itu banyak yang menjawab persenjataan. Nah, sekarang saya tanyakan dulu kepada kalian. Ada yang jawab pertanyaan apa? Ada yang menulis persenjataan? Coba, menurut kenapa kok? Apa namanya nulis persenjataan itu kenapa? Oh, berarti perselisihan antar negara yang menggunakan senjata itu ya, pemahaman kamu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, coba teman yang lain lagi. Ini ada yang menjawab juga perang. Siapa yang menulis pers? Nah, adalah pers. Perang dingin adalah pers. Gak aku juga bisa kalian. Yes, masuk mau nulis gak mau tanggung jawab nih. Ada yang nulis juga nih. Militer apa? Pokoknya Mas Rois itu keren, berani menulis, berani tanggung jawab. Yang nulis militer siapa? Bukan saya. Yang nulis Amerika. Yang ini tulisan baru pasti ada ini. Perang paham komunis apa? Saya Pak. Ya,
Kenapa kalau menulis perang paham komunis? Karena kan itu Amerika sama Uni Soviet kalian perang, terus Uni Soviet itu menganut paham komunis. Ya, itu kalau dulu. Jadi ini perang sebenarnya bukan perang paham komunis, tapi perang antara komunis dengan liberal, paham komunis dan paham liberal, di mana yang melibatkan dua negara besar atau dikuasa, Amerika dan Uni Soviet. Itu ya. Pahamnya siapa yang kemarin nonton video film ini nih? Ada yang nonton nggak? G30 SPKI? Nonton. Ya, ini ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari. Kenapa di Indonesia ada G30 SPKI? Di sini karena adanya perang dingin ini. Jadi Uni Soviet sama Amerika itu memberikan pengaruhnya ke negara-negara berkembang. Jadi agar negara itu terpengaruh sama dia dan menjadi anggotanya, otomatis dia menanamkan paham itu. Nah, ini peristiwa G30 SPKI ini adalah usaha dari Uni Soviet untuk bisa menaruhkan pahamnya ke Indonesia. Yang menjadi biang teror itu Amerika sama Uni Soviet. Terus untuk yang hijau-hijau ini adalah negara-negara yang netral, termasuk Indonesia. Indonesia itu merupakan negara yang netral, jadi nggak ikut blok barat ataupun blok timur. Nah, ini materi yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini. Materinya itu adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah peserta didik melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami latar belakang perkembangan dan upaya meredakan konflik dan akhir Perang Dingin secara benar. Yang tujuan yang kedua adalah setelah peserta didik melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dengan tepat. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah ini untuk keterampilan ya. Setelah peserta didik dapat melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media yang lain. Nanti di sini ada tugas membuat PPT dan Instagram. Nah, ini untuk materinya ada latar belakang Perang Dingin, perkembangan Perang Dingin, upaya meredam Perang Dingin, akhir Perang Dingin dan dampak Perang Dingin, serta nanti peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan amati video ini dulu ya. Ya, AS China kembali memanas. Tak henti-hentinya, dua ekonomi terbesar dunia ini membuat perekonomian global harap cemas. Terbaru, mereka bersekutu terkait dengan salah menyalahkan asal-muasal dari virus corona, while China Selatan bahkan permasalahan yang ada di Hong Kong saat ini. Seperti apa perjalanan perang antara kedua negara ini? Saya bahas untuk Anda sore hari ini di ASBS China Perang Dingin Jilid kedua. Perhatikan ya. Biaya masuk yaitu sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat terhadap barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan menyebut yang mana nanti silakan ditanyakan kalau yang bisa. dan tujuannya aluminium, pesawat terbang, mobil hingga produk-produk seperti daging babi dan kedelai yang memiliki tarif di atas 25% begitu ya, serta buah-buahan, kacang-kacangan dan juga pipa baja yang dikenakan tarif masuk atau biaya masuk sebesar 15%. Lalu ya, corona ini juga membuat kedua negara berperang, saling menyalahkan satu sama lain akan asal Virus corona ya yang kalian sedang alami saat ini. Dan Chinese militer ini terus dituding pihak Amerika Serikat menjadi biang dari pandemi, di mana situ virologi yang berada di Wuhan terus disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS yaitu Mike Pompeo sebagai asal mula di mana COVID-19 ditemukan. Dan bahkan pemerintah Amerika Serikat saja ini tidak sedikit juga yang berdebat pada awalnya pandemi yang terjadi sekarang ini adalah kecerobohan dari pihak pemerintah China sendiri. Dan mengenai hal ini, respon China ini tidak terima dan mengatakan bahwa virus corona pertama kalinya ini sebenarnya ditemukan di Washington, Amerika Serikat. Namun ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan di saat bersamaan, begitu ya, di pasar saham, kedua negara ini juga seakan
setelah melihat video tadi, coba ada yang bertanya? Pak, Ya, coba Sofi, silahkan berdiri. Pak, apakah negara Cina terlibat dalam peristiwa perang dingin? Ya, pertanyaan yang mulia teman-teman dulu buat Sofi. Nah, gini, kenapa? Apakah Cina itu terlibat dalam perang dingin? Tapi sekarang ini Cina itu menjadi sebuah negara yang mempunyai teknologi atau kemajuan yang sangat pesat, bahkan menguasai perekonomian dunia. Nah, hal inilah yang akan memicu perang dingin, di mana kekuatan ekonomi di dunia itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan Cina. Di sini mereka akan saling bersaing. Makanya sering sekali terjadi konflik antara Cina sama Amerika, dan nanti kemungkinan bisa terjadi perang dingin lagi. Di situ nanti melibatkan negara-negara kecil seperti kita. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Kita action ke pembelajaran ya, KLKPD ya. Tapi sebelumnya kalian harus bersyukur ya. Bersyukur nggak hidup pada nggak hidup pada masa perang dingin. Ya. Coba kalau masa perang dingin adanya konflik sebenarnya. Kita lanjut ke pembahasan belakang perang dingin. Jadi perang dingin itu adalah bentuk ketegangan sebagai perwujudan kepentingan, ideologi dan supremasi, atau perang proksi. Perang proksi paham nggak? Ya, perang proksi itu perang yang melibatkan pihak ketiga. Jadi dia itu nggak perang secara langsung, tapi melibatkan negara-negara berkembang lainnya. Jadi yang perang siapa, yang dikorbankan siapa, itu namanya perang proksi. Ya. Terus di sini latar belakangnya itu satu ideologi, di mana Amerika punya ideologi liberalis kapitalis, kalau yang Uni Soviet itu sosialis komunis. Terus supremasi. Supremasi ini ditujukan untuk memberikan pengaruh terhadap negara-negara berkembang, misalnya memberikan bantuan modal atau pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang berkembang. Di mana negara Amerika dan Uni Soviet itu kan merupakan negara gede ya, negara besar. Jadi dia itu kaya. Dia bisa memberikan pengaruhnya dengan cara memberikan bantuan. Saya kasih bantuan nih, tapi kamu ikut pengaruh saya. Itu ya, itu ini. Terus yang ketiga adalah pembagian wilayah. Nah, ini nanti pembagian wilayah ini kenapa menjadi latar belakang berdamaikan dengan perjanjian Tosca. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan supremasi? Ya, ikut siapa pertanyaan? Tepukan dulu. Jadi, apa yang dimaksud dengan supremasi itu adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi. Terus selanjutnya ini untuk perkembangan Uni Soviet dalam bidang ekonomi, dia mempunyai program bantuan yang namanya Molotov Plan. Amerika Serikat mempunyai program bantuan yang namanya Marshall Plan. Nah, bantuan-bantuan ini itu diberikan kepada negara-negara yang berkembang. Aliansi nanti di Uni Soviet membentuk yang namanya Kominform atau Pakta Warsawa. Kalau Amerika Serikat itu membentuk NATO Association yang udah kalian pelajari pada minggu sebelumnya kemarin ya. Terus ada juga spionase atau mata-mata kalian yang aktif. Coba dilihat HP-nya. Satu kelompok belajar ya. Coba silahkan bergabung. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5. Silakan. Yang cowok sama cowok. Sama itu. Ya, untuk kelompok 1 saya share videonya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Ini. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 4 ya. 5.
Coba lihat di grup. Ada di grup di WA ya. Saya share di WA. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tulis kelompok 1, kelasnya kelas berapa, anggotanya siapa aja, ditulis di sini ya. Nah, nanti di sini ada materinya apa, latar belakangnya apa, faktornya apa, deskripsinya apa. Silahkan diisi. Nah, nanti kalian presentasikan ke depan. Nanti teman yang lain akan menanggapi. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Nah, silahkan dikerjakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan SKPD saya. seperti saya. Pertama-tama, nama saya Muhammad Islamullah. Nama saya Lela Abdul Muhammad. Saya menjelaskan Akhir perang dingin ya. air perang dingin. Nah, silakan. Pertumbuhan ekonomi Yang keras. Yang keras. Pertumbuhan ekonomi Uni Soviet tidak mengalami pertumbuhan sehingga ekonomi Uni Soviet mengalami kemerosotan yang parah. Sebagai ideologi, akhirnya komunisme mulai mengalami kebangkitan di berbagai belahan dunia sejak 1970-an. Berawal dari upaya Uni Soviet untuk mengalihkan energi mereka untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri mereka. Namun masalah yang muncul di Uni Soviet antara lain Ya, coba dari presentasi temanmu tadi, apakah ada yang punya saran mereka? Ya, Mbak Triani, silakan. Saya Sustriani dari kelompok 2 izin menanggapi rencana presentasi kelompok 5. Dalam menuliskan materi sebaiknya poin-poinnya saja supaya teman-teman mudah memahami. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Triani ya. Nah, bagus caranya ya. Jadi untuk kelompok 5 nanti materinya poin-poinnya saja agar mudah dipahami oleh teman-teman kalian. Jangan terlalu, biasanya kan satu kalimat, satu paragraf kamu masukkan ke PPT ya, itu nanti temennya bosen. Jadi ambil poinnya aja biar mudah penjelasan. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 5. Tidak ada semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Nah, itu tadi semua materi yang udah kalian persiapkan pada LKPD yang udah kalian kerjakan. Nah, nanti pada LKPD itu akan lagi untuk dibuat menjadi PPT ya. Nah, PPT itu yang akan kalian presentasikan pada minggu yang akan datang. Itu ya. Nah, kita lanjutkan setelah pembelajaran kita dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5. Coba buatlah kesimpulan. Ada yang punya gagasan atau pendapat? Ya, silakan Mbak Giftaria. Dari materi ini. Ya. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa perang dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memperebutkan pengaruh paham negara-negara lain. Namun perang dingin tidak melibatkan serangan secara fisik. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda. Ya, Sekian. Saya hebat nih. Jadi benar, perang dingin itu adalah perang yang melibatkan dua negara berkuasa. Di sini Uni Soviet dan
Amerika. Dia tidak perang secara langsung, tapi dia hanya memberikan pengaruhnya. Jadi dia di balik layar, dia mendanai, dia memberikan senjata agar negara itu atau negara yang akan dipengaruhi itu terjadi konflik, dan mereka bisa, kalau ada yang salah satu menang, otomatis nanti negara itu terpengaruh atau ikut dari paham yang menang itu. Contohnya mana? Negara Vietnam komunis ya. Kalau yang masih konflik sampai saat ini adalah Korea Selatan dan Korea Utara. Masih konflik itu gara-gara itu tadi, perang dingin tadi sebenarnya ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya ingin mengukur pemahaman kamu lewat evaluasi. Nah, sekarang coba aktifkan HP-nya, keluarkan lagi. Nah, saya share ya Google Form-nya. Ini linknya, silahkan lihat di WA kalian. Untuk link Google Form-nya bisa diklik, nanti silahkan dikerjakan ya. Nanti saya lihat nilainya. Oh, belum sampai? Belajar lagi ya. Nah, untuk materi yang akan datang atau pertemuan minggu selanjutnya, ini coba kalian amati di sini. Nah, nanti kalian bikin PowerPoint, sistematikanya ada judul, ada isinya itu mencakup materi yang ada di LKPD tadi, dilengkapi ya dengan gambar-gambar dan sebagainya. Terus ada simpulan dan daftar pustaka. Kamu ngambilnya dari mana aja biar kamu tidak plagiat ya, tidak mencuri karya orang lain. Jadi kamu cantumkan di daftar pustaka. Terus untuk tugas Instagram, pembuatan Instagram, ini nanti kalian deskripsikan materi yang kamu punya. Misalnya kamu mendapat materi tentang akhir perang dingin, kamu di situ tulis artikel akhir perang dingin itu bagaimana. Terus nanti kirimkan ke upload di Instagram kalian ya. Instagram kalian nanti saya nilai berdasarkan like dan kelengkapan materinya. Saya juga lihat di situ. Saya setelah kamu selesai, targetnya kan 40 like ya, 40 like. Kalau udah kalian screenshot, kirimkan ke Instagram saya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau udah bisa dipahami, ada pertanyaan enggak? Enggak. Ada ya. Kalau enggak ada, silakan tutup oleh wakil ketua kelasnya. Siapa? Masukin dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian pelajaran soal keminatan. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.